Puji nama Tuhan, pagi hari ini khotbah saya berjudul Kerajaan yang Kekal. Semua katakan Kerajaan yang Kekal. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di sini maupun yang ada di rumah, berapa banyak di antara saudara yang menyukai pelajaran sejarah, yang menyukai sejarah? Yang di sini bisa angkat tangannya? Oh, tidak semua. Pastor Lenny memang karena ibu guru jadi pasti menyukai sejarah. Itu sudah pasti. Oke, saudara, saya sendiri sangat menyukai sejarah. Kemarin saya bilang kalau di kelas saya dari SD sampai SMA, maaf ini bukan sombong, kalau sejarah saya nomor 1 dalam kelas. Karena saya paling suka sejarah. Oke, dia kalau bicara soal kerajaan-kerajaan, saya hafal gitu. Saya sangat hafal, saya sangat fasih. Dan memang waktu sekolah nilai saya yang paling bagus itu sejarah. Tapi jadi pendeta, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus luar biasa. Bukan jadi arkeolog, bukan. Tapi saya suka belajar sejarah kuno maupun modern. Saya belajar soal kebudayaan Mesir, Mesopotamia, kebudayaan Cina di Sungai Huangho, India. Saya hafal semua, Roma, Yunani semua. Itu sampai di Indonesia, mulai dari Sriwijaya, Majapahit, kerajaan Islam, Samudra Pasai, saya hafal semua. Sampai di Batam, Mataram, saya hafal semua. Karena saya suka sejarah, saya sangat suka sejarah. Tapi satu yang saya lihat, yang saya mengerti dan saya tahu jelas bahwa tidak ada di antara kerajaan-kerajaan ini, peradaban-peradaban ini yang sampai hari ini bertahan. Amin. Di manakah Mesir? Di manakah Media Persia? Di manakah kerajaan Cina, India, Roma, Yunani, ya Sriwijaya, Majapahit, ya kan, Ken Arok, Ken Dedes, ya. Tidak ada, semua selesai. Sampai hari ini tidak ada lagi, saudara. Oke, mereka ada hari ini, besok tidak ada lagi. Dan itu inti dari bagian yang kita bahas di hari ini. Karena dalam Daniel pasal 2 itu jelas memberitahu kita bahwa tidak ada kerajaan di dunia ini yang bertahan kecuali hanya satu. Hanya satu kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya. Hanya satu kerajaan yang tidak akan hancur. Dan itu adalah kerajaan Allah, the kingdom of God. Haleluya, haleluya. Ini kerajaan yang kekal. Dan sebelum kita lanjut, mari kita review khotbah kita minggu lalu. Karena ini berkaitan, saudara. Karena ini berkaitan. Nah, minggu lalu saya sudah memperkenalkan sebuah term, satu istilah baru yang namanya spiritually bicultural. Bicultural, bibudaya, dua budaya secara rohani. Dan ini yang saya maksud bahwa kita sementara hidup dalam kebudayaan, dalam budaya yang benar-benar menolak nilai-nilai kekristenan. Dan memang ini kebudayaan yang sama sekali bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ini budaya-budaya yang benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Saudara, semalam saya baca di Australia itu dibuat survei. Saudara, rata-rata gadis-gadis di Australia pada umur 17 tahun itu mereka sudah kehilangan kegadisannya. Rata-rata umur 17 tahun di Australia. Saya nggak tahu kalau dibikin survei di Ambon berapa, saya nggak tahu. Dari ini dunia yang sementara kita hidupi. Budaya di mana orang menjadikan seks itu sebagai sesuatu yang disukai, hobi. Jadi begitu orang pacaran, seks gitu. Ini seperti sesuatu yang lumrah, biasa gitu. Pak Gembala juga pernah khotbah di sini, ya kan? Di Belanda, ulang tahun anaknya yang ke-17, bapaknya sudah siapkan kondom di meja kamar anaknya perempuan. Lihat, orang menganggap ini sudah jadi budaya biasa. Dan ini yang sementara kita hidupi, saudara. Ini yang sementara kita hidupi. Yang kemarin saya bilang bahwa pernikahan bukan lagi diperuntukkan untuk perempuan dan laki-laki. Sekarang orang bisa menikahi perempuan, laki-laki bisa menikahi laki-laki. Katanya atas dasar persamaan hak, atas dasar kesetaraan katanya. Kemarin saya bilang kita sebentar hidup di masa
Di mana orang bebas menentukan dia punya jenis kelamin sendiri. Ya kan, saya bilang kan. Jadi pagi hari dia mau jadi Roni, malam menjadi Rani, terserah dia. Dia mungkin terlahir sebagai Bobby, tapi dia ingin jadi Barbie, ya kan? Saya bilang minggu kemarin. Makanya orang rela habiskan miliaran rupiah hanya untuk operasi plastik, untuk ganti dia punya kelamin. Dan lihat, ini budaya yang saya bilang gila, saudara, ini gila. Dan Daniel dan teman-temannya, mereka ketika ada di Babel, mereka terlibat dalam kebudayaan di Babel. Saudara baca, saudara lihat, mereka belajar kebudayaan di Babel. Tetapi pada waktu yang bersamaan, mereka tetap setia kepada Allah Israel. Kepercayaan mereka tidak pernah berubah. Dan memang saya mengatakan tidak mudah bagi Daniel dengan teman-temannya untuk hidup mempelajari kebudayaan di Babel yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kebudayaan Allah Israel. Tapi di waktu yang bersamaan mereka mau tetap setia kepada Allah Israel. Tidak gampang, saudara. Dan selama beberapa minggu ke depan kita akan lihat, kita akan belajar, saudara, benar-benar tidak mudah kalau hidup seperti Daniel. Kalau Bapak Saudara yang mungkin melewatkan khotbah saya minggu lalu, saudara, kita di GKRI Air Hidup punya channel YouTube namanya GKRI Air Hidup Ambon. Saudara boleh searching di YouTube, cari GKRI Air Hidup Ambon. Saudara like dan subscribe di sana, promosi sekalian. Oh, haleluya, haleluya. Oke, karena di sana ada banyak ringkasan khotbah dari almarhum Gembala Sidang yang luar biasa. Oke, sampai hari ini semua update di sana. Saya percaya bahwa kalau saudara baca, saudara pasti diberkati. Amin. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Haleluya. Puji Tuhan. Promosi sekalian ya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Amin. Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh siapapun, oleh kerajaan apapun. Tidak bisa. Jadi meskipun tampaknya Nebukadnezar ini, dia adalah raja yang pegang kendali. Tapi kebenarannya adalah bahwa Allah Israel lah yang memegang kendali. Kebenarannya adalah bahwa Allah Israel adalah raja yang berdaulat atas sejarah umat manusia. Allah Israel adalah raja yang berdaulat atas kondisi setiap umatnya. Saya bilang kemarin, dia Allah, ya dia setia dengan firman-Nya. Dia bawa umatnya ke pembuangan, tapi di pembuangan dia sama-sama dengan umatnya. Dan dia juga Allah yang setia terhadap firman-Nya. Dia bawa umatnya kembali dari pembuangan. Dia raja yang berdaulat atas semua firman-Nya, atas kondisi manusia, atas setiap individu. Dan hari ini mari kita lihat Daniel pasal yang kedua. Saudara, pasal ini dimulai dengan sebuah masalah. Raja Nebukadnezar dia mengalami mimpi yang menggelisahkan. Mungkin supaya lebih enak, saya tidak ngomong lagi Raja Nebukadnezar terlalu panjang. Saya bilang mungkin Raja Nebu sajalah, ya kan? Nebukadnezar panjang sekali, Nebukadnezar, Raja Nebu ajalah. Nah, saudara, dimulai dengan sebuah masalah. Raja Nebu ini dia mengalami sebuah mimpi yang sangat menggelisahkan dia. Nah, penulis kitab Daniel dia memberitahu bahwa Raja Nebu ini dia tidur dan dia mimpi satu hal yang buat dia sangat aneh dan membuat dia sangat gelisah. Dan saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah ironi. Kenapa saya katakan ironi? Nebukadnezar, Raja Nebu ini, dia adalah raja yang sangat berkuasa, sangat powerful, punya kekuatan, punya kekayaan, punya pengaruh yang luas. Tapi dia tetap gelisah. Dan lihat, Anda punya posisi, punya uang, punya segala hal, tapi masalah pasti ada. Dan akhirnya Raja Nebu ini, dia membuat keputusan untuk mengumpulkan semua ahli sihir, peramal, dan kata kitab orang-orang bijak di Babylon untuk menafsirkan dia punya mimpi. Nah, saudara, dengar baik-baik. Pada masa itu, pada budaya orang Babylon pada masa itu, mimpi itu dipandang sebagai sebuah pertanda yang amat sangat penting. Karena itu sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa itu. Karena mereka percaya, di Babylon mereka percaya bahwa para dewa akan mengungkapkan arah kerajaan mereka ke depan. Dan itu diberikan lewat mimpi. Itu sebabnya di Babylon, di Universitas Babylon, ada fakultas peramal. Jadi yang kuliah di situ akan punya titel sarjana peramal SP.
sarjana peramal, bukan sarjana pertanian, sarjana peramal. Kira seperti gitu. Mereka dilatih untuk menafsirkan mimpi-mimpi. Jadi sepertinya mereka punya sebuah buku manual untuk mentafsirkan mimpi. Nah, sampai sini, dan lihat orang Ambon. Saya nggak tahu ini mungkin ini sudah jadi kebudayaan juga, tapi kita sebentar hidup, kita sebentar lihat itu. Orang Ambon mimpi apa-apa, bangun pagi, terus buka buku mimpi, ya kan? Yang punya buku katakan amin. Wah, mimpi lemon Cina, buka buku mimpi. Mimpi plat nomor, buka buku mimpi. Wah, semua pakai buku manual. Herannya beli TV tidak baca buku panduan manualnya, setel TV hangus, ya korslet. Tapi mimpi, bangun pagi, udah belum gosok gigi lagi, langsung buka buku mimpi. Wah, mimpi lemon Cina, lemon Suwangi, bukan semua. Dicari semua. Daerah pada masa itu mimpi dianggap sangat penting, sangat penting. Maka dikumpulkanlah semua orang bijak dan Raja Nebu mencoba untuk sampaikan kepada mereka supaya mereka mengartikan mimpinya. Jadi sangat penting bagi raja untuk mengetahui dan memahami mimpinya sehingga mereka akan siap ke depan apa yang akan dihadapi, mereka sudah siap. Dan ketika mereka berkumpul, Raja Nebu ini dia memberikan sebuah janji yang amat sangat besar. Mungkin dia katakan seperti gini, saya punya mimpi yang aneh dan saya ingin kalian menafsirkannya, kalian mengartikannya. Dan kalau kalian bisa mengartikannya, saya akan menganugerahkan kepada kalian itu harta, kekayaan, kekuasaan, posisi yang besar. Tapi kalau kalian tidak bisa, aku akan merobek-robek tubuhmu. Dan lihat Nebukadnezar ngomong seperti gitu. Kalau kalian bisa, kekayaan, kehormatan. Tidak bisa, die on the spot. Selesai. Dan Raja Nebu dia sangat serius. Dia sangat serius karena itu mimpi sangat menggelisahkan dia. Kemudian orang-orang bijak yang sementara dikumpulkan ini, mereka berkata, oke Raja, kalau begitu Raja sekarang tolong beritahukan apa mimpi Raja dan kami akan memberitahukan kepada Raja apa arti mimpinya. Kami akan pulang ke rumah, kami akan buka buku panduan manual book, lalu mengartikan mimpi yang Raja sampaikan. Tapi saya lihat Raja Nebu katakan begini, oh saya tidak akan melakukan itu. Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian apa mimpiku. Kalian yang katakan apa mimpiku, dan kalian juga yang mengatakan apa arti dari mimpiku. Bagaimana mungkin saya tahu bahwa kalian berkata jujur buat saya? Bagaimana mungkin, apa bukti? Bagaimana mungkin saya yakin bahwa kalian akan berkata benar tentang mimpi saya dan bukan sebuah rekayasa kalau saya kasih dia punya mimpinya. Jadi kalian sendiri yang harus menceritakan apa mimpi saya dan kalian sendiri yang harus memberikan artinya. Dan ini masalahnya. Kalau tidak, aku akan bunuh kalian. Ini masalahnya. Oke. Di mana-mana itu orang sampaikan mimpi, baru artinya. Raja Nebu tidak. Dia bilang, kalian bilang apa mimpi saya dan kalian juga yang menceritakan, mengartikan apa arti mimpi saya. Dari ini letak masalahnya di sini. Karena tidak ada yang mampu melakukan itu. Dan lihat semua orang bijak di situ, mereka bilang apa? Raja, perintahmu tidak masuk akal. Oke, kami bisa menafsirkan mimpi raja, tapi please tolong sampaikan buat kami apa isi mimpi raja. Karena kalau dengan cara yang demikian, itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa melakukannya untuk tuanku raja. Itu kata mereka. Dan sekarang kita perhatikan ayat yang ke-11 karena ini sangat penting. Dari ini kisah amat sangat menarik. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam. Kita lihat. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Ini kata orang-orang bijak di Babylon.
Anda perhatikan, penulis sengaja meletakkan kalimat ini karena satu alasan. Ya, orang bijak mengerti sesuatu. Ya. Apa yang diminta raja itu sangatlah tidak mungkin. Jadi ini seperti mission impossible. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya kecuali para dewa, kata orang bijak. Nah, sampai di bagian ini mereka benar. Karena memang tidak mungkin untuk manusia mengartikannya. Mereka benar. Sampai di bagian itu orang-orang bijak ini berkata benar. Tapi selanjutnya yang mereka katakan itu salah. Kata mereka, dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusialah yang bisa mengartikannya. Bagi mereka, dewa-dewa mereka itu jauh. Bagi mereka, dewa-dewa mereka itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Bagi mereka, dewa-dewa mereka itu tidak peduli dengan mereka. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat kisah ini, orang akhirnya mengetahui, Raja Nebu akhirnya mengetahui bahwa ada Allah Israel yang tidak pernah jauh dari umatnya, yang ada di tengah-tengah umatnya sekalipun di Babylon, sekalipun di pengasingan. Sekarang kita kembali kepada pokok masalahnya. Jadi saudara, Raja Nebu dia tidak senang, dia sangat tidak senang dengan ketidakmampuan mereka untuk mengatakan isi mimpinya dan sekaligus mengartikannya. Dan akhirnya dia memerintahkan pengawalnya semua untuk membunuh semua orang bijak di Babylon pada saat itu. Dan saudara, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, pada saat itu mereka baru selesai lulus dari universitas di Babylon. Artinya mereka juga tergolong orang-orang bijak. Nah, karena Raja Nebu memerintahkan pengawal untuk membunuh semua orang-orang bijak, berarti Daniel juga terancam. Dan ini adalah kabar buruk. Tapi yang seperti saya sering sampaikan, seperti yang sering kita dengarkan, saudara, selalu ada cara dari Tuhan untuk merubah kabar buruk itu menjadi kabar baik. Dan kabar buruk ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesarannya melalui Daniel. Nah, kita lanjut. Ketika Daniel mengetahui apa yang terjadi, bahwa semua orang bijak akan dilenyapkan karena tidak mampu untuk menyampaikan isi mimpi Raja Nebu dan mengartikannya. Ketika dia tahu itu, saudara, dia meminta waktu kepada raja. Dan dia bilang, "Raja, berikan saya waktu dan saya akan menceritakan apa mimpi raja dan saya akan mengartikan arti dari mimpi raja." Dan saudara, yang luar biasanya, Raja Nebu setuju, padahal dia sudah perintahkan bunuh semua. Dan ingat minggu kemarin, semua orang-orang yang diangkut dari pembuangan, yang pintar-pintar harus makan dari makanan raja. Tapi Daniel dia bilang, bolehkah saya hanya makan sayur dan minum air? Kita lihat, setiap perkataan Daniel itu punya kuasa. Orang yang keras hatinya sekalipun dilembutkan. Kita lihat, luar biasanya ketika dia minta waktu dari Raja Nebu kasih izin dia, oke silakan. Dan tahu saudara apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tidak langsung pulang ke rumah. Lalu dia punya buku panduan mengartikan mimpi, manual book. Tidak saudara, dia kata kitab sekalipun 10 kali lebih cerdas dari semua orang bijak, orang pandai di Babylon, dia tidak mengandalkan kebijaksanaannya. Buat Daniel tidak ada yang dia pelajari di Babylon yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi apa yang dia buat, Alkitab menyaksikan bahwa Daniel dia kembali, dia menyampaikan itu kepada ketiga temannya. Lalu mereka on their knees, mereka berlutut, saudara. Mereka berlutut, mereka berdoa kepada Allah di surga. Karena mereka percaya bahwa Allah di surga sanggup untuk mengungkapkan apa mimpi Raja Nebu dan apa artinya. Dan boom, setelah pagi harinya Daniel dia bangun. Dia haleluya. Karena malamnya ketika dia tidur, Allah memberikan arti mimpi itu kepada dia. Allah menunjukkan mimpi yang sama yang Raja Nebu mimpikan, sekaligus dengan artinya. Dan lihat, pagi hari dia bangun dan dengar apa yang dia katakan. Ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan.
Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Paginya ketika dia bangun, kita lihat alih-alih dia langsung bergegas ke kamarnya Raja Nebu untuk kasih tahu apa arti mimpinya. Dia memilih untuk lebih dulu bersyukur, memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dia tidak langsung mencari dia punya keselamatan. Ini mau dibunuh. Tidak saudara, dia ambil waktu, dikasih waktu dengan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Alih-alih dia pergi langsung menyelamatkan nyawanya dengan cara memberitahukan makna mimpinya. Tidak, saudara. Dia ambil waktu, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan lihat, Daniel memuji kehebatan Tuhan yang pertama. Dia memuji kehebatan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang mengubah waktu dan musim sesuai keinginan Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat setiap raja dan menyingkirkan setiap raja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dewa-dewa Babel tidak ada bandingannya dengan Allah Israel. Allah Israel adalah Allah yang berdaulat, raja yang berdaulat di atas semua raja, di atas semua kerajaan di bumi. Ini yang dipuji oleh Daniel. Yang kedua, Daniel memuji kebijaksanaan Tuhan, hikmatnya Allah. Buat Daniel, Tuhan mampu mengungkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Buat Daniel, Allah itu tahu semua yang ada di dalam gelap dan tidak ada yang tersembunyi darinya. Ketika semua orang bijak mengatakan bahwa itu tidak mungkin, Allah di surga bilang gini, siapa yang bilang? Karena hanya satu Allah yang mampu melakukannya, hanya Allah Israel. Maka setelah itu Daniel segera ke kamar raja, lalu dia menceritakan mimpinya dan interpretasinya dan artinya kepada Raja Nebu. Kemudian ketika ketemu dengan Raja Nebu, ini raja berkata buat Daniel, "Oke Daniel, apakah kamu bisa menceritakan isi mimpi saya lengkap dengan artinya?" "Oke Daniel, apakah kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang-orang bijakku di Babylon?" Dan saudara, ini jawaban Daniel yang amat sangat saya sukai. Saudara, dalam posisi seperti begitu, Daniel tidak mengambil keuntungan buat dia punya diri sendiri. Dia tidak bilang begini, "Oh raja, jelaslah, itu sebabnya saya lulus dengan summa cum laude. Oh raja, itu sebabnya saya punya otak ini 10 kali lebih brilian, jenius dari orang yang lain." Saudara, Daniel tidak ngomong seperti itu. Dia tidak sekalipun, sedikit pun mengambil keuntungan. Oke. Dia tidak menyombongkan dirinya, tapi dia memberikan pujian kepada Tuhan. Almarhum Gembala Sidang pernah bilang, begitu Anda berjalan dalam kesombongan, Anda mirip setan. Sini gak ada setan, amin. Anak Tuhan semuanya, haleluya. Tapi begitu Anda berjalan dalam kerendahan hati, Anda akan mirip seperti Tuhan. Karena Daniel tidak sombong, dia tidak mengambil sedikit pun kesempatan untuk menyombongkan dirinya. "Oh ini saya, oke, summa cum laude di Babylon. Nah, oh ini saya 10 kali lebih cerdas." Tidak, saudara. Tapi dia memuji Allah. Dan lihat apa yang dia katakan, ayat 27 sampai ayat 28. Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum." Saudara perhatikan. "Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia." Dia bilang di sorga Allah yang menyingkapkan, bukan dia. "Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini." Ayat yang selanjutnya. Lihat, penulis kitab Daniel, dia membuat perbedaan yang amat sangat tajam antara dewa Babel dengan Allahnya Israel. Buat orang Babylon, dewa mereka itu jauh,
Tapi buat Daniel, Allah mereka ada di tengah-tengah mereka dan mampu melakukan hal-hal yang gagah perkasa, yang mampu untuk menafsirkan, memberitahukan isi mimpi Raja Nebu dan sekaligus dengan interpretasinya. Dan lihat, sepertinya penulis kitab Daniel ingin sampaikan bahwa ini bukan hanya perbandingan, persaingan antara Daniel dengan orang-orang bijaksana di Babylon, tapi antara dewa-dewa di Babel dengan Allah Israel. Dan jelas Allah Israel tidak dapat dibandingkan. Kata Daniel, ada Tuhan di sorga yang mengungkapkan misteri, dan dia adalah Allah Israel, Allah yang ada di tengah-tengah umatnya. Nah, Daniel kemudian memberitahukan Raja Nebukadnezar tentang mimpinya. Dalam mimpinya, Raja Nebu melihat sebuah patung besar yang terbuat dari bahan yang berbeda. Saudara boleh perhatikan foto ini, boleh perhatikan gambar ini. Saudara, pada gambar patung ini, kepala patung ini terbuat dari emas, dada dan lengan terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari perunggu, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari campuran antara besi dan tanah liat. Dari ini adalah sebuah patung yang amat sangat mengesankan dalam mimpi Raja Nebu. Tapi kemudian dalam mimpi ini sesuatu yang aneh terjadi. Sesuatu yang aneh terjadi. Kita lihat gambar yang berikutnya. Tiba-tiba sebuah batu yang lain itu muncul. Dan kata kitab, ini batu, ini bukan batu yang biasa. Ini bukan batu yang dipotong oleh tangan manusia. Ini batu tidak dipotong oleh tangan manusia. Tapi ini batu dengan tiba-tiba menghantam kaki patung dan menghancurkan seluruh patung. Hancur berkeping-keping. Lalu kemudian angin membawa potongan-potongan yang hancur dari patung ini. Dan tiba-tiba hilang lenyap. Namun batu yang menabrak patung ini ada di sana dan menjadi gunung besar, dan kata kita pada akhirnya memenuhi bumi. Ini mimpi yang sangat aneh. Jadi jelas Raja Nebu amat sangat gelisah. Mimpi yang sangat aneh. Nah, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Tuanku raja, raja segala raja yang telah diberikan oleh Allah dari surga kepada kerajaan, kuasa, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Dari ini juga bagian yang saya sukai. Saudara, tiba-tiba seperti boom, seperti Daniel menjatuhkan bom dalam otaknya Raja Nebu. Ini raja yang amat sangat berkuasa, paling kuat pada masanya. Dan Babylon pada masa itu tidak punya saingan. Tapi saudara lihat lewat apa yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Nebu. Daniel berkata, sepertinya buat Raja Nebu begini. Oke tuanku, engkau raja, engkau hebat, engkau kuat, engkau perkasa, tetapi bukan karena Anda. Tuanku raja, engkau hebat, engkau kuat, engkau powerful, engkau sangat berkuasa, tapi itu karena Tuhan yang memberikan Anda kerajaan, itu karena Tuhan yang memberikan Anda kekuatan, bukan karena Anda. Kita lihat dalam kesombongannya Raja Nebu. Tapi Daniel bilang, Tuanku raja, kalau engkau punya kerajaan yang megah, yang besar, punya kuasa kekuatan, itu bukan karena Anda, itu karena Tuhan. Satu-satunya alasan Nebukadnezar hebat adalah karena Tuhan yang menempatkannya di sana. Tuhan adalah orang, adalah raja, adalah Allah yang memiliki kekuatan, bukan Nebukadnezar. Dan Daniel kemudian dia melanjutkan ceritanya. Dia bilang, Tuanku raja, dan tahukah Tuhan, Tuanku itulah kepala yang dari emas. Wah, langsung Raja Nebu dia tersenyum. Wah, mungkin pakai tanda gini. Tuanku raja, Tuanku adalah kepala yang dari emas. Kamu adalah emas, tapi Tuanku raja haruslah tahu bahwa
kerajaan Tuanku tidak akan bertahan lama. Kerajaan lain yang lebih inferior akan muncul dan menggantikan kerajaan Tuanku. Selanjutnya kerajaan yang inferior ini akan digantikan pula oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak ahli sejarah telah mempelajari dan menemukan gambaran kerajaan mana sajakah yang diwakili oleh masing-masing material ini. Dan boleh perhatikan gambar di layar. Emas adalah Babel, perak adalah Media Persia, perunggu adalah Yunani, dan besi adalah Roma. Itu para ahli sejarah. Mereka mencoba untuk menemukan gambaran kerajaan manakah yang diwakili oleh masing-masing material pada patung dalam mimpi Raja Nebu tadi. Namun ada sebuah interpretasi modern yang terbaru sekarang yang mengatakan bahwa ini salah. Karena penafsiran yang baru, mereka memisahkan kerajaan Media sendiri, kerajaan Persia sendiri. Jadi kerajaan Media dan kerajaan Persia adalah dua kerajaan yang berbeda. Jadi kalau tadi emas itu Babylon, perak adalah Media, perunggu adalah Persia, besi adalah Yunani, dan campuran antara besi dan tanah liat adalah Roma. Mungkin sampai di sini Anda akan bilang gini, lalu pastor, yang betul yang mana? Saya senang kalau Anda tanyakan ini. Oke. Jadi yang benar yang mana? Saudara dengarkan baik-baik. Saya sementara tidak mengatakan bahwa tidak penting untuk kita untuk mengetahui kerajaan manakah yang mewakili unsur-unsur yang manakah. Tentu itu penting. Tentu itu bermanfaat bagi kita untuk mengetahui kerajaan manakah yang diwakili oleh unsur manakah. Karena itu juga penting bagi kita untuk melihat bahwa bagaimana Allah dengan sangat akurat menyingkapkan masa depan. Memang itu penting untuk kita tahu. Tapi yang jadi fokus, yang menjadi tujuan dari mimpi ini, dan perhatikan baik-baik, ketimbang kita berargumen mana yang benar, mana yang salah, memang itu penting. Tapi bisa lihat, tujuan dari mimpi ini adalah bukan untuk Daniel, adalah juga bukan untuk Nebukadnezar. Tujuan dari mimpi ini bukan untuk mencari tahu kerajaan mana yang akan muncul setelah Babel. Bukan. Itu bukan tujuan dari mimpi itu. Karena itu fokus yang salah. Dan tujuan dari mimpi ini sangat sederhana. Kita lihat ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Sekali lagi saudara, bukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu bukan tujuannya. Tujuan mimpi ini bukan untuk Nebukadnezar, bukan untuk Daniel. Babel memang besar dan hebat, tapi Babel tidak akan bertahan selama-lamanya. Kerajaan lain akan muncul dan menggantikan Babel. Raja lain akan muncul dan menggantikan Nebukadnezar. Saudara, ini tujuannya. Kata kitab, namun ada kerajaan lain yang akan datang. Namun ada kerajaan lain yang datang, dan kerajaan itu akan menghancurkan semua kerajaan lainnya. Kerajaan itu akan mengubah setiap kerajaan lainnya menjadi debu. Kerajaan ini bersifat kekal. Kerajaan ini bertahan selama-lamanya, dan kerajaan ini adalah kerajaan Allah, the kingdom of God. Ini adalah inti dari mimpi Nebukadnezar. Bukan persoalan raja mana yang nanti naik gantikan dia, kerajaan mana yang nanti muncul, bukan. Tapi tujuan dari mimpi ini adalah untuk menyatakan bahwa ada satu kerajaan yang tidak dapat binasa. Ada satu kerajaan yang akan kekal bertahan selama-lamanya. Jadi jangan terkesan dengan Babel, jangan terkesan dengan Media, Persia, Yunani, Romawi.
Karena setiap kerajaan memiliki tanggal expired. Setiap kerajaan memiliki tanggal kadaluarsa. Saudara, baru-baru ini tahun ini juga 2020 ada sebuah film dokumenter tentang Muhammad Ali. Semua tahu Muhammad Ali ya. Oke, Muhammad Ali itu petinju legendaris. Kalau saudara buka di YouTube itu ada dia punya film dokumenter. Itu satu dari 5 film dokumenter yang direkomendasikan tahun ini. Karena dia seorang petinju legendaris. Dia sangat luar biasa pada masanya. Tapi yang saya pelajari dari film yang singkat ini, tidak peduli seberapa hebatnya Anda, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, pertandingan terakhir akan selalu datang buat Anda. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda, pertandingan terakhir akan datang buat Anda. Segala sesuatu akan usang, baju favorit Anda, pakaian kesukaan Anda akan usang. Tidak peduli seberapa baik Anda merawatnya, dia pasti akan usang satu saat. Mobil Anda, pekerjaan Anda, suami Anda, istri Anda, makanan favorit Anda, semuanya itu yang pernah diciptakan itu memiliki tanggal kadaluarsa. Semua yang pernah ada yang diciptakan punya tanggal expired. Yang setuju katakan amin. Ya. Tidak ada yang kekal. Salomo bilang semua yang di bawah matahari sia-sia. Ladies, semua wanita, tidak peduli Anda mau botox, Anda mau filler di bibir, di pipi, mau mancungin hidung Anda, semua punya masa expired. Anda mau catok Anda pun punya masa expired ada. Rambut Anda punya masa expired. Semua yang diciptakan punya masa expired, punya masa kadaluarsa. Jadi jangan sampai Anda buang miliaran rupiah hanya untuk oplas. Itu pada akhirnya juga tidak ada yang kekal. Selesai. Jadi, punya waktu tanggal kadaluarsa. Dan setiap kerajaan pun punya tanggal kadaluarsa. Setiap pemerintahan pasti akan berakhir. Setiap raja, setiap presiden, setiap atlet pasti akan berakhir. Anda ke gym, otot Anda punya masa kadaluarsa. Mungkin sekarang karena Anda berotot, tatonya di sini jangkar. Tapi ketika tua, ketika masuk tanggal kadaluarsa, yang jangkar jadi mata kail. Otot Anda punya masa kadaluarsa. Semua yang pernah ada itu punya masa kadaluarsa. Karena bahkan para peneliti bilang bahwa planet bumi yang kita tinggal ini pun punya masa kadaluarsa. Punya masa kadaluarsa. Tetapi ada satu kerajaan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Ada satu kerajaan yang akan tetap selama-lamanya. The kingdom of God. Kerajaan Allah. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lihat. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Daniel, Raja Nebu dia langsung bersujud. Dan dia memberikan penghormatan kepada Daniel dan kepada Allahnya Daniel. Ayat 47. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara lihat, Daniel dihormati bukan karena apa yang telah ia lakukan, tetapi karena apa yang telah dilakukan Allah lewat dia. Anda dihormati, Anda dikasih posisi, Anda dihargai, Anda dipromosikan karena Allah yang melakukannya, bukan karena kehebatan Anda, bukan karena kekuatan Anda. Yang percaya katakan amin. Ya, bukan karena Anda. Daniel dikasih penghormatan, dikasih penghargaan, dikasih posisi yang tinggi. Dan lihat, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang kasih itu bagi dia. Jangan sombong. Jangan sombong. Boleh bilang buat orang kiri kanan, jangan sombong. Ya. Dan akhirnya Raja Nebu dia menepati kata-katanya. Dia memberikan imbalan yang sangat besar kepada Daniel. Dia memberikan banyak hadiah kepada Daniel.
Dan lihat, sekalipun dia dapat banyak hadiah, dia tidak ambil untuk dirinya sendiri. Kata kitab, dia angkat Hananya, Misael, Asaria. Orang-orang yang dia tahu menopang dia, mendukung dia, yang bersama-sama berdoa dengan dia. Jadi besar, tapi dia tidak lupa orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dia tetap ingat orang-orang yang ada sama-sama dengan dia. Dia bukan tipe orang yang lupa diri. Tidak, saudara. Nah, saudara, kesimpulan dari khotbah saya di hari ini, saudara, ada 3 pelajaran yang bisa kita lihat. Singkat saja. Yang pertama, Tuhan selalu menggunakan apa yang paling tidak berharga di mata manusia untuk menunjukkan kebesarannya. Tadi Anda perhatikan tadi batu yang kecil. Kenapa Tuhan gak pakai berlian? Batu berlian. Tapi Tuhan pakai batu yang kecil. Ini menggambarkan kerajaannya. Karena kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah adalah sebuah prinsip yang terbalik dengan prinsip manusia. Prinsip sekuler. Oke. Kalau manusia itu, wah yang berharga hebat, berlian baru hebat. Tidak. Tuhan tidak. Oke. Prinsip kerajaan Allah tidak seperti itu. Allah pakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Oke. Tapi saya lihat bahwa batu itu bukan hanya mewakili kerajaan Allah. Tapi kalau kita baca, batu itu juga menunjuk kepada Yesus itu sendiri. Kalau kita buka dalam Lukas 20 ayat 17 sampai 18, dikatakan begini. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas itu? Nah, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Kerajaan Allah telah datang pada kedatangan Yesus yang pertama. Dan Yesus adalah batu yang akan ditinggikan dan digunakan Allah untuk membangun kerajaannya. Namun kedatangannya sama seperti batu kecil ini, tidak dipandang, dianggap tidak berharga. Tapi perlahan-lahan kita lihat bahwa batu ini segera menjadi gunung dan menutupi seluruh bumi. Ketika Yesus datang lagi kepada kali yang kedua, batu itu telah menjadi gunung. Kenapa? Karena Yesus akan datang pada kali yang kedua dalam kuasa dan kemuliaannya. Yang kedua, apa pelajaran yang kedua dari kisah ini? Kerajaan siapakah? Kerajaan siapa yang sedang kita bangun? Nebukadnezar bermimpi menjadikan dirinya orang yang paling kuat di dunia. Tapi Anda lihat bahwa kerajaannya tidak bertahan. Ya, kita semua menginginkan kebesaran. Kita semua ingin jadi hebat. Tapi saudara perhatikan, selama Anda hidup untuk mencapai kebesaran Anda sendiri, jika Anda hidup membangun kerajaan Anda sendiri, maka Anda akan terus-terusan cemas dan gelisah. Lagi pula Tuhan berkata, ia akan menjatuhkannya. Ia akan menghancurkannya. Jadi mari kita bertanya buat diri kita sendiri, selama kita hidup, kerajaan siapa yang kita bangun? Apakah kerajaan kita sendiri ataukah kerajaan Allah? Mari kita bertanya, mengapa saya melakukannya? Karena kalau Anda bangun kerajaan Anda, sekali lagi ini semua akan sia-sia. Tuhan akan menghancurkannya. Sejak awal mula Allah sudah menunjukkannya. Menara Babel ketika pertama kali mau dibangun, selesai. Tidak ada. Dan pelajaran yang ketiga, ini sangat saya sukai. Hikmat dan kebijaksanaan yang sejati dimulai dari lutut Anda. Wow, cuma katakan lutut. Hikmat dan kebijaksanaan yang sejati itu dimulai dari lutut Anda. Daniel menemukan kebijaksanaan yang sejati. Hikmat yang sejati bukan lewat ijazah yang dia dapat pada Universitas Babylon. Bukan. Dan mengerti bahwa kunci kebijaksanaan, hikmat yang sejati dibangun lewat sebuah hubungan. Ketika dia berlutut, ketika dia berdoa, Allah mengaruniakan hikmat bijaksana bagi dia. Anda pintar, Anda hebat karena Tuhan yang mengaruniakannya bagi Anda. Berdoalah, berlutut, mintalah, maka Tuhan akan kasih buat Anda. Amin. Amin. Ya. Tadi kan bahwa dia Tuhan yang memiliki seluruh dunia. Dia Tuhan yang mengendalikan seluruh dunia. Kerajaannya abadi.
Ingat, yang paling terakhir, segala sesuatu di dunia ini memiliki tanggal kadaluarsa. Segala sesuatu memiliki tanggal kadaluarsa. Tidak ada yang abadi. Ini satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Marilah kita hidup untuk kerajaan ini, untuk kerajaan yang tidak pernah kadaluarsa. Dan semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin.